Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video ini sebenarnya harusnya di awal ya, tetapi baru saya sempat buatkan. Ini terkait dengan modul satu yang baru saya upload untuk materi ya, tambahan pada pendahuluan ya. Jadi di modul satu ini akan dijelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan dari penyerapan bahan aktif. Kenapa ini penting ya? Karena ini nanti yang akan menjadi pertimbangan kita dalam mendesain produk kosmetik ya, atau dalam membuat sebuah sistem atau teknologi uh, formulasi kosmetik. Nah, sehingga beberapa hal ini saya anggap sebagai fundamental. Oleh karena itu, harapan saya kalian bisa memahami dengan baik sehingga ketika mendesain produk kosmetik nanti kita sudah bisa memperkirakan begitu ya, seberapa besar kemungkinan bahan aktif kita itu bisa terserap pada kulit. Nah, kulit manusia ini terdiri dari beberapa lapisan. Kita pernah bahas di anatomi fisiologi juga, sudah disampaikan. Oleh karena itu ya, untuk bisa mencapai diperlukan penyerapan yang baik gitu ya. Karena kita punya salah satu rate limiting step ya. Rate limiting step itu maksudnya bagian yang sangat krusial dalam menghantarkan bahan aktif kosmetik itu, yaitu adalah stratum corneum yang merupakan bagian terluar dari epidermis begitu. Nah, ada beberapa faktor yang akan kita bahas nantinya ya, seperti karakteristik bahan aktif, eksipien, metode aplikasi, dan seterusnya. Nanti akan kita detailkan lagi di pembahasan hari ini. Sekarang kita lihat proses absorpsi pada kulit sebagai gambar ini ya, saya ambil dari salah satu buku. Nah, di sini P ini ya sebagai penetran ya. Nah, jadi penetran itu akan mengalami disolusi dalam vesikel atau dalam pembawanya, yaitu dalam hal ini misalkan sediaannya krim, berarti dia harus dalam kondisi terlarut terlebih dahulu di dalam krimnya begitu ya. Jadi kalau belum terlarut bagaimana? Ya dia akan mengalami proses yang namanya disolusi terlebih dahulu di dalam basisnya. Nah, setelah dia berdisolusi, kita anggap di sini ya, dia akan berdisolusi atau terlarut. Kalau belum terlarut, kalau sudah terlarut, dia akan langsung mengalami namanya difusi. Difusi dari mana? Yaitu difusi apa namanya melalui sorry, difusi melalui vesikel ya atau pembawa. Jadi dia akan masuk ya dari sini nih, ini akan masuk atau apa namanya berpartisi istilahnya ya. Jadi dia akan berpartisi. Kalau dia belum terlarut, dia akan terlarut dan berdifusi. Tetapi kalau dia sudah dalam kondisi terlarut, artinya di seluruh bagian dari vesikel atau pembawanya, dalam hal ini adalah krim, itu sudah sama konsentrasinya, sudah terlarut. Maka dia akan langsung ke fase 3 ya, atau tahapan 3. Yaitu akan terjadi partisi. Partisi dari mana? Dari vesikel ya, dari pembawa, vehicle. Kemudian ke bagian terluar dari stratum corneum. Ya, jadi dia di bagian ini ya, 2 dan 3 ini. Oke, saya zoom ya. Nah ini adalah proses partisi ya, berpindah dari mana zat aktifnya berpindah dari pembawa yaitu adalah krim, saya ambil contoh krim. Kemudian dia akan berpindah ke bagian terluar dari stratum corneum. Nah, setelah itu akan terjadi 3A ya. 3A itu ini ya. Yaitu terjadi difusi atau partisi melalui sun pathway ya, atau melalui kelenjar. Oke. Jadi bisa melalui bagian terluar stratum corneum partisinya, atau dia juga bisa berpartisi atau berdifusi melalui kelenjar begitu ya. Ini kan kita bisa lihat ya waktu di materi semester lalu kalau tidak salah, itu sudah dijelaskan beberapa jalan ya untuk penyerapan. Nah, salah satunya adalah interseluler dan intraseluler. Kemudian yang terakhir adalah dengan apa namanya dengan melalui kelenjar ya, dengan kelenjar-kelenjar seperti ini. Misalkan ini adalah kelenjar keringat begitu ya, melalui cerah-cerah pori-pori seperti ini. Nah, kemudian yang keempat adalah difusi melalui stratum corneum. Jadi setelah dia berpartisi ke sini, maka dia harus bisa berdifusi. Berdifusi melalui stratum corneum. Ya, jadi stratum corneum masih diingat ya, komposisinya itu ada brick and mortar begitu. Nah, brick itu siapa? Corneocyte. Mortar itu siapa? Yaitu adalah lipid interseluler. Nah, dia harus bisa berdifusi melalui itu. Kemudian yang kelima adalah dia terikat ya, atau dia akan membentuk reservoir. Nah, jadi dia bisa saja terikat atau membentuk reservoir pada stratum corneum. Maksudnya apa? Jadi kalau reservoir itu dia membentuk seperti depot. Depot itu seperti stok gitu. Nah, jadi dia akan tersimpan di situ cukup lama, tetapi dia akan terserap ke bagian yang lebih dalam secara perlahan gitu. Jadi dia bisa efeknya lebih panjang. Nah, itu disebut sebagai reservoir formation ya, atau terbentuk reservoir di dalam situ. Jadi dia tidak langsung masuk semua, tetapi dia akan berada di sini sementara, kemudian nanti akan berdifusi sedikit demi sedikit.
Kemudian yang keenam, akan terjadi partisi dari stratum corneum ke bagian yang lebih dalam ya, ke bagian epidermis yang lain, misalkan stratum stratum basal misalkan ya, hingga stratum basal. Nih kita anggap sebagai di luar stratum corneum karena memang stratum corneum yang menjadi rate limiting step ya. Atau menjadi bagian krusialnya. Nah, sehingga dia akan berdifusi ke stratum yang lain yang kita anggap sebagai epidermis saja. Nah, kemudian terjadi difusi ya di epidermis tadi ya, dari stratum corneum, kemudian stratum lucidum, granulosum ya, kemudian basal ya, dan seterusnya. Nah, kemudian terjadilah binding in epidermis. Nah, ini juga bisa terjadi pengikatan ya pada bagian epidermis. Jadi di poin 7 ya, ini kalau kita lihat, ini bisa binding dia di sini atau dia bisa lanjut ya. Dia akan mengalami metabolisme atau metabolisme melalui epidermis. Jadi gini maksudnya. Jadi setelah dia berada pada bagian epidermis yang lebih dalam ya, dari stratum corneum, dari epidermis ya, dari stratum corneum dia lanjut ke epidermis, maka bisa saja ya dia mengalami metabolisme. Metabolisme itu apa? Perubahan ya. Jadi terjadi perubahan, entah dia katabolisme. Umumnya katabolisme ya. Katabolisme itu kan pemecahan. Jadi saya ambil contoh misalkan vitamin E ya. Vitamin E yang bentuk asetat itu dia harus terserap terlebih dahulu baru dia jadi bentuk aktif gitu. Jadi kalau dia udah terserap dia akan mengalami metabolisme namanya. Ya, sehingga vitamin E tadi bisa menjadi bentuk aktifnya. Itu salah satu contoh. Di samping ada mungkin bahan-bahan lain lebih banyak ya yang bisa atau menggunakan mekanisme serupa begitu. Jadi di luarnya belum aktif, di bagian 8 ya, di sini dia termetabolisme menjadi bentuk aktif. Ya, kemudian ada 8A 8B, kemudian yang ke-9 terjadi partition ya. Partition between epidermis dan upper dermis. Jadi terjadi perpindahan lagi ya di bagian 9 ini. Ini terjadi perpindahan dari epidermis ke dermis yang bagian atas. Kemudian difusi ya melalui upper dermis, kemudian bisa binding in dermis, dan yang terakhir adalah terjadi uptake ke capillary network atau ke sistem peredaran darah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penyerapannya ya. Jadi dia dari basisnya terlebih dahulu dia akan mengalami disolusi, difusi, kemudian dia akan mengalami partisi. Setelah terpartisi dia akan berdifusi lagi. Kemudian setelah berdifusi dia bisa jadi terjadi metabolisme atau tidak begitu. Bisa membentuk reservoir juga atau dia tidak begitu ya. Jadi itu opsi saja, bisa membentuk reservoir atau reservoir gitu ya, seperti depot tadi saya jelaskan. Kemudian dia bisa juga langsung berdifusi dan berpartisi hingga pada akhirnya dia masuk ke sistem peredaran darah ya melalui jaringan kapiler. Jadi pembuluh darah yang kecil. Jadi dikatakan bahwa proses absorpsi adalah perjalanan kompleks yang melibatkan beberapa tahapan ya, dari formulasi kosmetik hingga bahan aktif mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, penyerapan ini dimulai dengan interaksi bahan aktif dalam sediaan kosmetik dengan kulit yang melalui beberapa mekanisme kunci seperti disolusi, difusi, partisi ya. Nah, kita akan bahas ya. Pertama adalah disolusi nih. Tadi sudah saya singgung bahwa proses absorpsi dimulai dengan disolusi ya dari bahan aktif dalam pembawa. Pembawa ini bisa berbentuk cairan ya, krim, gel, dan seterusnya. Nah, bahan aktif harus cukup larut, oke, dalam pembawa agar tersedia atau agar siap ya untuk diserap. Ini sudah pernah saya singgung. Kalau dia tidak terlarut ya tidak bisa terserap begitu. Nah, tahap ini dipengaruhi oleh kelarutan dari bahan aktif di dalam pembawa dan sifat-sifat fisikokimia sediaan. Jadi dia akan kita bahas juga nanti ya di pertemuan ini, bahwa terlarut itu dalam kondisi seperti apa juga gitu. Itu ada akibatnya ya, atau bisa menjadi faktor dalam hal penyerapan. Kemudian selanjutnya adalah difusi tadi, difusi bahan aktif dalam pembawa. Nah, setelah bahan aktif larut, bahan aktif akan mengalami difusi dalam sediaan hingga mencapai permukaan kulit. Ya, dalam hal dia tidak terlarut, dia akan terlarut dan berdifusi sampai ke bagian yang kontak dengan kulit ya, sediaannya yang kontak dengan kulit. Nah, difusi ini menggunakan hukum Fick yang menyatakan bahwa aliran bahan aktif terjadi dari area yang konsentrasi tinggi ya ke orientasi yang lebih rendah begitu ya. Nah, di mana yang tinggi? Yaitu di dalam sediaannya, sementara yang rendah adalah di permukaan kulit gitu. Nah, ini kecepatan tergantung pada viskositas. Nah, ini ya, jadi kita sudah bisa mengerti nih kenapa kalau yang lebih encer itu lebih cepat menyerap begitu. Nah, ini salah satunya. Ya, karena viskositas mempengaruhi difusi dari zat aktif untuk terserap. Kemudian tahap ketiga adalah partisi dari pembawa ke stratum corneum.
Ya, jadi setelah bahan aktif tadi mencapai permukaan kulit ya pada proses difusi, maka adalah terjadi partisi dari pembawa atau sediaan ke SC atau stratum corneum. Partisi itu berpindah gitu ya, berpindah dari pembawa ke stratum corneum. Kemudian stratum corneum terdiri dari lipid dan protein ya yang terorganisir sehingga bahan aktif harus berpartisi atau berpindah tadi ya dari fase pembawa ke fase kulit. Nah, agar partisi berhasil, bahan aktif harus memiliki kesesuaian polaritas. Nanti akan kita bahas ini, polarity index antara pembawa dan stratum corneum dan memiliki kecenderungan yang cukup untuk larut dalam lipid stratum corneum. Jadi kan stratum corneum itu sifatnya itu hidrofobik ya. Kalau nggak percaya Anda coba teteskan saja air gitu ya ke kulit ya. Kalau dia kering kulit itu, maka air itu akan membentuk seperti bola gitu kan ya. Tidak mudah dibasahi begitu salah satunya. Nah, itu tanda bahwa memang stratum corneum kita itu apa namanya? Tidak polar ya. Jadi hidrofobik begitu. Nah, selanjutnya setelah dia berpartisi maka terjadi difusi lagi di dalam stratum corneum. Nah, jadi bahan aktif yang bisa menembus tadi, maka dia harus berdifusi melewati struktur-struktur lipid yang padat ya. Tadi ya, brick and mortar tadi. Difusi bahan aktif adalah proses yang lambat karena sifat hidrofobik dari lapisan ini yaitu si stratum corneum tadi, hidrofobik sifatnya. Bahan aktif yang lebih lipofilik cenderung lebih baik difusinya ya melalui SC tadi dibandingkan bahan aktif yang hidrofilik gitu. Jadi bisa kita perkirakan juga dari kelarutannya. Kalau dia lebih hidrofobik ya berarti dia lebih mudah untuk terserap gitu. Tetapi perhatikan lagi basisnya. Kalau basisnya kental ya sama saja gitu. Makanya ada banyak faktor ya. Misalkan krim kan bahan aktifnya larut air larut minyak ya atau lipofilik atau hidrofobik. Maka harusnya kan lebih cepat ya menyerap, tetapi memang dari viskositas dibandingkan serum gitu itu sangat jauh. Nah, maka faktor difusi akan menjadi penyebab juga, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa faktor yang saling terkait. Nah, kemudian terjadi partisi. Ya, dari mana? Dari SC ke epidermis viable ya. Ke lapisan yang lebih dalam yaitu viable epidermis atau epidermis yang masih hidup gitu ya. Kalau si stratum corneum ini kan adalah sel-sel mati ya. Nah, kemudian viable epidermis lebih berair dibandingkan stratum corneum. Nah, sehingga bahan aktif yang lebih polar mudah melarut dalam lapisan ini. Jadi kan dia di atasnya non polar gitu ya, tetapi dalam viable dia justru yang polar yang gampang menyerap. Nah, semua partisi ini tergantung dengan koefisien partisi ya antara bahan aktif dan stratum corneum dan epidermis serta sifat fisikokimia dari bahan aktifnya. Jadi itu dipengaruhi semua. Nah, selanjutnya adalah terjadi difusi dalam viabelnya dan dermis ya. Jadi udah sampai ke sana maka terjadilah difusi lagi ya. Dari mana? Dari viabel epidermis mencapai dermis. Nah, dermis itu strukturnya lebih kompleks ya dengan adanya pembuluh darah, folikel rambut dan kelenjar sebasoa sehingga bahan aktif dapat terdistribusi lebih luas gitu ya, menyebar dia. Difusi dalam dermis lebih cepat dibandingkan di SC karena sifat dermis yang berair dan permeable yang mudah ditembus begitu. Kemudian setelah itu barulah terjadi uptake ke sirkulasi sistemik yang masuklah dia ke peredaran darah. Nah, meskipun kalau kita garis bawahi ya kosmetik itu kan tidak mau ke sistem peredaran darah gitu ya. Dia hanya pada lapisan luar, tetapi proses ini bisa kita prediksi juga bagaimana zat aktif kita mencapai tempat kerjanya. Misalkan ya, kan kita sudah tahu bahwa akan ada kosmetik pencerah begitu. Misalkan arbutin. Arbutin tuh mau kerjanya di mana? Oh, di bagian viabel epidermis begitu yang ada produksi melaninnya misalkan ya. Maka dengan kita mengetahui ini ya, prinsip ini, kita bisa memprediksi sistem apa yang harus kita buat ya atau uji-uji apa yang meyakinkan kita bahwa itu akan terserap sampai ke tempat kerjanya gitu. Jadi dia tidak bekerja pada stratum corneum begitu ya. Jadi kita tuh walaupun kosmetik tetapi mayoritas ya itu nggak cuma di SC gitu. Biasanya sampai ke viabel epidermis atau sampai ke dermis bahkan kalau yang kolagen. Ya kita harapkan di dalam dia kan kerjanya gitu. Vitamin C juga misalkan ya. Kita kan mau sebagai antioksidan di mana terjadi oksidasi atau ROS-nya itu ada di mana? Kan bukan di stratum corneum. Ya pasti di bagian yang lebih dalam lagi. Gitu ya. Jadi prinsip ini penting walaupun kita tidak berharap gitu ada efek sistemik yaitu sampai ke sistem peredaran darah. Karena ini akan menyalahi ya dari definisi kosmetik itu sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor ya yang mempengaruhi bagaimana sediaan kosmetik itu mudah diserap atau tidak. Nah, pertama adalah bentuk sediaan ya. Yang pertama cair atau larutan atau serum. Nah, ini ingat dia punya viskositas yang rendah gitu ya. Maka proses difusi tadi yang dijelaskan itu akan lebih cepat ya. Contohnya serum vitamin C. Serum vitamin C larut dalam air, penetrasinya cepat karena menembus lapisan kulit dengan sedikit hambatan. Ya, karena konsentrasinya juga tinggi biasanya serum ya. Jadi dia kalau kita ingat hukum Fick itu salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi perbedaannya. Jadi makin besar perbedaan maka difusi akan lebih cepat. Ya. Nah, serum biasanya digunakan untuk perawatan kulit karena cepat diserap tanpa rasa berminyak. Nah, faktor viskositas tadi yang mempengaruhi penyerapannya lebih cepat. Nah, tetapi harus diingat ini vitamin C larut air gitu. Nah, tadi kan partisinya gimana? Nah, itu jadi persoalan lain ya. Bagaimana kita mendesain vitamin C-nya agar mudah terpartisi juga di stratum corneum yang lipofilik tadi. Gitu ya. Andai kita bisa tambahkan beberapa ini nanti ya kita akan bahas penetration enhancer dan seterusnya yang dapat membuat stratum corneum itu lebih permeable gitu. Nah, kemudian selanjutnya semi padat ya atau cream lotion. Nah, ini kan sifatnya bisa OW atau WO ya, oil in water atau water in oil gitu. Nah, ini bisa untuk yang zat aktif larut air maupun larut minyak. Nah, ini kalau kita lihat OE atau oil in water itu mudah diserap dibandingkan WO karena air memungkinkan penyerapan lebih cepat gitu ya, fase luarnya air. Kemampuan absorpsi bahan aktif pada bentuk sediaan ini dapat dipengaruhi oleh sifat oklusivitas. Jadi kenapa lebih cepat juga ya, ini tidak kita bandingkan apple to apple sebenarnya karena bahan aktifnya bisa jadi berbeda. Karena ada sifat oklusivitas gitu ya, kelebihannya kalau semi padat yaitu krim atau lotion. Oklusivitas itu apa? Membuat kulit itu lebih lembab. Ya, jadi sifat oklusif tadi bisa membuat kulit lebih lembab. Nah, oleh karena itu, karena kelembaban yang baik tadi, maka stratum corneumnya menjadi lebih lembut. Nah, oleh karena itu, jalur penetrasinya tadi ya stratum corneum kan sebagai rate limiting step itu maka semakin mudah gitu. Nah, dengan demikian bahan akan lebih mudah menembus kulit karena lapisan kulitnya lebih permeable dalam kondisi lembab. Ini contohnya adalah krim retinol. Retinol kan nggak larut air ya, dia lebih hidrofobik begitu. Maka kalau dibuat sediaan krim ya dia akan terserap lebih baik karena tadi salah satunya adalah sifat oklusif dari krim itu. Hidrasi SC mempengaruhi permeabilitasnya terhadap bahan aktif ya. Nah, ketika lapisan terhidrasi, sel epidermis itu akan membengkak ya sehingga penetrasinya lebih aktif gitu. Membengkak itu ya membesar begitu ya. Kemudian ada pengaruh pelembab dan lingkungan lembab. Ini juga tadi sudah disampaikan bahwa memang hidrasi stratum corneum itu akan mempercepat penetrasi gitu. Dalam hal kosmetik berbentuk gel, penyerapan bahan aktif juga dipengaruhi oleh sifatnya yang berbasis air. Gel umumnya mengandung bahan hidrofilik yang membantu bahan aktif larut air menyebar dan lebih diserap dengan cepat gitu. Berbeda dengan krim, gel biasanya tidak memiliki oklusif ya, sifat oklusif karena tidak mengandung banyak minyak atau zat oklusif lainnya. Oleh karena itu gel lebih cocok untuk kulit berminyak ya, atau kondisi yang membutuhkan penyerapan cepat tanpa meninggalkan rasa berat atau berminyak. Ya, kemudian kita lanjut ke emulgel. Nah, jadi ada emulsi ya, minyak dalam air dan ditambahkan karbopol gitu atau gelling agent begitu. Jadi dia tidak menggunakan lipid biasanya ya, hanya menggunakan minyak. Emulgel adalah kombinasi dari emulsi dan gel di mana fase minyak yang saling melengkapi dalam menyediakan pelepasan bahan aktif. Karena mengandung gel, emulgel lebih ringan ya dan mudah diserap dibanding krim. Nah, tetapi memang oklusivitasnya lebih rendah dibandingkan krim. Ya, tetapi dia punya juga sifat oklusif tapi lebih rendah. Contoh kosmetik emulgel pelembab yang mengandung asam hyaluronat misalkan dan minyak esensial. Nah, ini hidrasi mendalam dan nutrisi yang lebih stabil. Kemudian untuk sediaan padat ya contohnya bedak ya tadi ya, untuk padat berarti dia harus terlarut gitu. Sehingga apa, kalau dia belum terlarut ya maka penyerapan bahan aktifnya lebih lambat pasti ya karena dia butuh waktu untuk terlarut. Kemudian spray, kalau spray kan disemprot begitu ya. Ini kan aplikasinya lebih cepat, kemudian penyerapan kulitnya biasanya lebih superficial karena tadi dia tidak punya sifat oklusivitas ya, kemudian tipis ya lapisannya yang terbentuk begitu. Kalau dia bentuknya spray biasanya di bagian kulit tadi dia tipis begitu. Nah, sehingga kalau kita buat ke tabir surya kan nggak masalah karena tabir surya kan tidak mau diserap begitu.
Jadi nggak masalah kalau kita buat ke tabir surya tanpa perlu aplikasi tangan gitu, jadi langsung disemprot saja ke muka. Nah, cuman pastikan memang spray ini tidak mengiritasi ya mata, ataupun ketika terhirup itu tidak berbahaya. Nah, selanjutnya adalah patch yang ditempel begitu. Nah, patch itu pelepasan bahan aktifnya lebih terkontrol melalui penyerapan transdermal istilahnya ya, menembus dermal. Nah, bahan aktif dari patch biasanya lebih lambat dan stabil, tetapi lebih stabil ya. Patch itu kan kandungan airnya sedikit gitu. Ya, dan dia pelepasannya jangka panjang, jadi dia efeknya bisa lebih panjang diharapkan. Misalnya patch ya, mengandung asam hyaluronat atau kolagen. Ini hidrasi yang intensif pada daerah mata gitu. Nah, pelepasannya itu perlahan. Ya, jadi dia tidak langsung gitu, karena dia basisnya patch itu kan lebih padat begitu basisnya dibanding krim. Nah, sehingga proses difusinya pun lebih lambat. Gitu ya. Kemudian pengaruh viskositas. Nah, di pengaruh viskositas ini akan saya sampaikan rumus yang pernah kita bahas ya, itu adalah persamaan Stokes-Einstein di kimia fisika ya. Persamaan Stokes-Einstein kalau kita lihat D sama dengan KB ya, atau konstanta Boltzmann. Kemudian ada T adalah suhu dalam Kelvin, V kemudian mu dan R ya. Mu ini adalah viskositas. Jadi kalau dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa kalau mau difusivitasnya tinggi, zat aktif tadi, maka temperaturnya ditinggikan gitu ya. Jadi daerah yang lebih panas gitu, maka difusinya akan lebih cepat. Nah, di samping itu, nah ini ya tadi yang disampaikan, yaitu viskositas. Makin viskos makin lambat difusivitas karena dia berbanding terbalik ini. Nah, sehingga kalau kita mau mengharapkan difusinya lebih cepat, maka kita turunkan viskositas gitu ya. Nah, kemudian ada juga hukum fix. Ya, hukum fix yang pertama J ini adalah flux ya, flux difusi, kecepatan difusi sama dengan min D dc per dx. Nah, ini yang ingin saya like adalah dc per dx. Jadi kalau kita mau fluxnya tinggi ya maka gradien konsentrasinya harus besar gitu ya. Jadi gradien konsentrasi harus besar antara zat dengan stratum corneum. Nah, perbedaan yang sangat besar itu akan mempercepat ya proses difusi ya. Nah, ini koefisien difusi menurun seiring peningkatan viskositas secara langsung tadi ya. Dalam hal sediaan lebih kental, koefisien difusi lebih rendah dan akan mengurangi kecepatan bahan aktif mencapai kulit sehingga memperlambat penyerapan ya. Tetapi yang mau saya highlight adalah DC ya. DC per dx adalah gradien konsentrasi ya. Konsentrasi pada C dan konsentrasi pada X. Nah, itu kaitannya dengan kecepatan absorpsi ya. Jadi kalau kita mau cepat absorpsinya, maka buat gradien konsentrasinya sangat tinggi gitu ya. Otomatis apa ya, zat aktif kita itu lebih banyak di dalam sediaan, maka perbedaan atau gradiennya akan berbeda, sehingga proses penyerapan juga akan lebih baik begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah implikasinya ya dalam formulasi kosmetik. Maka otomatis tadi kalau dia lebih kental ya, maka bahan aktif akan lebih lama terlepasnya daripada yang sediaannya lebih cair ya, lebih cair daripada pada kulit gitu. Tetapi keuntungannya apa? Keuntungannya pelepasannya bisa diperpanjang ya, bisa efeknya lebih lama gitu. Kalau viskositasnya rendah seperti serum, difusinya lebih cepat karena dia ininya ya, kalau kita lihat persamaan Noyes-Whitney Stokes-Einstein dia akan lebih cepat dari hukum ini gitu ya. Nah, tetapi kalau mau lebih cepat lagi kita manfaatkan gradien konsentrasi ya, jadi lebih cepat lagi, jadi udah lebih encer, lebih konsentrat, maka penyerapannya akan lebih cepat. Oleh karena itu viskositas sangat penting ya untuk kita kontrol, untuk mengatur pelepasan zat aktifnya mau seperti apa. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah aktivitas termodinamika ya. Mengacu pada kecenderungan suatu zat untuk berinteraksi atau bergerak dalam suatu sistem ya. Nah, dalam sistem kosmetik misalkan, ini menggambarkan potensi suatu bahan aktif untuk berpindah dari formulasi kosmetik atau dari sediaan ke kulit. Nah, ini tergantung dari energi bebas Gibbs. Ya, berapa energi bebas yang tersedia untuk difusi bahan aktif ke kulit. Nah, aktivitas termodinamika yang tinggi menciptakan gradien energi yang mendorong. Jadi kalau aktivitasnya tinggi ya, si termodinamikanya, maka dianggap atau kemungkinan besar akan terjadi dorongan yang kuat dari bahan aktif itu untuk masuk ke kulit.
Sehingga apa? Penetrasinya lebih baik gitu. Nah, jadi coba sekarang kita lihat ya, maksudnya apa gitu energi bebas Gibbs. Kita lihat dari persamaan ini ya, bahwa energi bebas Gibbs atau disebut sebagai delta G ini menggambarkan kecenderungan suatu reaksi kimia atau pergerakan molekul dalam sistem. Persamaannya adalah ini nih. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, delta H adalah perubahan entalpi. T adalah suhu dan delta S adalah perubahan entropi ya atau ketidakaturan gitu. Nah, jika energi bebas Gibbs bernilai negatif, maka sistem cenderung spontan. Ya, spontan, dia responsif sekali. Yang berarti bahannya itu lebih mudah berdifusi ke dalam kulit. Nah, kalau untuk menjelaskan ini ya, aktivitas termodinamika dan energi bebas Gibbs, bayangkan Anda memiliki bola di puncak bukit. Nah, energi bebas Gibbs adalah ketinggian bukit. Semakin tinggi maka semakin negatif energi bebasnya. Dan semakin besar dorongannya untuk bergulir turun. Ya, kalau kita bayangkan gitu ada bola di atas bukit begitu ya. Nah, energi bebas Gibbs adalah tingginya bukit. Makin tinggi bukit atau dikatakan semakin negatif energi bebas, maka dorongan bola untuk turun itu kecepatannya akan lebih kuat ya, dibanding dengan yang datar. Nah, aktivitas seperti dorongan tambahan mempermudah bola turun. Jika energi bebas Gibbs cukup rendah ya atau negatif tadi, akan mudah bergerak bahannya dari formulasi ke kulit karena dorongan untuk berpindah dari tempat yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Jadi itu analoginya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan gradien aktivitas termodinamika ya. Jadi ini sebuah persamaannya dulu. Nah, kemudian kita sekarang lihat gradien aktivitas termodinamika. Aktivitas termodinamika berhubungan langsung dengan konsentrasi. Nah, ini tadi ya yang saya kaitkan di atas nih ya, dC per dx. Dalam kasus kosmetik, bahan aktif akan berpindah dari area dengan aktivitas termodinamika tinggi ke daerah yang lebih rendah termodinamikanya, yaitu adalah seperti dalam formulasi zat aktifnya konsentrasinya tinggi ke daerah yang lebih rendah, yaitu pada kulit. Nah, gradien aktivitas ini memberikan kekuatan pendorong. Sebagai contoh, jika suatu zat aktif dalam formulasi mencapai kondisi supersaturasi ini kondisi sangat jenuh gitu ya, dia itu kita buat sejenuh mungkin gitu sesuai dengan kelarutannya. Misalkan kelarutannya 70 mg per mili, ya udah kita buat 70 mg per mili gitu sih sediaannya. Jadi kan benar-benar padat gitu ya. Terjadilah disebut sebagai supersaturasi. Nah, maka aktivitas termodinamikanya akan meningkat secara signifikan sehingga kecenderungan dia untuk keluar dari sistem itu, dari sistem basis tadi untuk ke dalam kulit itu akan lebih cepat ya dan lebih dalam. Oke, satu ya. Jadi supersaturasi ya atau kejenuhan dari zat aktif dalam pembawanya. Kemudian pentingnya apa gitu ya? Seberapa efektif bahan aktif untuk menembus SC? Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya aktivitas termodinamika, bahan aktif mampu mengatasi penghalang ini dan berdifusi ke lapisan yang lebih dalam. Namun jika aktivitas termodinamika terlalu tinggi, hal ini dapat memicu kristalisasi. Kalau dia terlalu tinggi juga ya, terjadi kristalisasi atau pembentukan kristal gitu, memadat si bahan aktif kita. Maka kalau sudah terjadi kristalisasi, maka bahan aktif kan sudah tidak terlarut. Ya, kalau sudah tidak terlarut, maka tidak bisa menembus gitu atau sangat sulit untuk menembus kulit. Selanjutnya adalah supersaturasi dan aktivitas termodinamika ya. Supersaturasi adalah kondisi di mana bahan aktif mencapai konsentrasi yang lebih tinggi dari kelarutannya dalam pelarut. Nah, ini ya maksudnya ya. Jadi supersaturasi itu ya lebih dari kelarutannya gitu. Ya, kalau tadi saya sampaikan 70 mg per mili, ya berarti lebih dari itu bahkan gitu kalau kita bicara supersaturasi gitu. Ini meningkatkan aktivitas termodinamika yang meningkatkan penetrasi gitu ya. Tapi hati-hati terkait dengan kristalisasi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh pH pada aktivitas termodinamika. Nah, ternyata aktivitas ini itu dipengaruhi oleh pH. Ya. Kaitannya apa? Yaitu terionisasi. Suatu zat yang terionisasi itu tidak bisa ya atau memiliki aktivitas termodinamika yang lebih rendah dibandingkan bentuk non-ionnya. Nah, lebih rendah dalam hal ini kita bicara tentang aktivitas termodinamika ya, bukan energi bebas Gibbs ya. Jadi kalau kita bicara aktivitas termodinamika, semakin tinggi aktivitas termodinamika maka semakin cepat penyerapannya. Nah, namun kalau dia rendah akibat bentuk terionisasi, maka dia akan lebih sulit terabsorpsi. Nah, dengan kata lain ya, kalau kita mau penyerapan bahan aktif kita lebih optimal, kita buat produk kita itu dalam bentuk tidak terionisasi yang dipengaruhi oleh pH gitu ya.
ionisasi tidak deradionisasi itu dipengaruhi oleh pH. Yaitu kalau masih ingat ada persamaan Naismith-Whitney, ya bagaimana pengaruh pengaruh pH terhadap derajat ionisasi dari suatu zat yang merupakan asam lemah atau basa lemah. Ya, sehingga kita bisa mengatur pH agar formula kita itu berbentuk non-ion. Jadi kita adjust tuh pH-nya berapa biar zat aktif kita itu tidak terionisasi. Nah, memang konsekuensinya kalau mau larut sekali itu yang bentuk terionisasi, ya mudah larut, dia terbentuk garam gitu. Tapi kalau dia terionisasi tidak mudah terserap gitu. Selanjutnya adalah pengaruh waktu kontak. Jelas ya, waktu kontak ini sangat mempengaruhi penyerapan. Makin lama produk itu berada pada bagian kulit, maka penyerapannya pun akan lebih baik begitu. Penyerapan dimulai dengan bahan pertama kali bersentuhan dengan kulit, tetapi ada jeda waktu hingga bahan benar-benar mencapai sirkulasi sistemik. Semakin lama, ya tadi sudah saya sampaikan, maka semakin besar jumlah yang dapat diserap. Jika bahan dibiarkan di kulit, penyerapan dapat berlanjut hingga konsentrasi bahan habis di permukaan karena difusi atau proses lain seperti evaporasi gitu ya. Nah, kemudian ada faktor residual. Terkadang walaupun sudah dicuci ya dari permukaan kulit, residu di stratum corneum masih bisa terserap. Gitu ya. Oleh karena itu produk yang dibilas seringkali memiliki waktu paparan lebih pendek dibandingkan yang ditinggalkan atau leave on. Ini saya sempat singgung begitu ya, kalau tidak salah itu kalau produknya sabun ya, kita mau berharap ada zat aktif yang terserap itu peluangnya kecil, kecuali dia bisa meninggalkan lapisan tipis pada permukaan setelah dicuci. Nah, maka lapisan tipis itu kan lebih lama waktunya untuk terserap. Nah, itu mungkin saja. Tetapi mayoritas kalau kita pakai sabun gitu, kita bilas itu, ya lapisan film itu sangat sedikit sekali gitu yang tertinggal. Gitu. Bahkan tidak ada kadang-kadangnya, sehingga kulit kan jadi lebih kering. Oke, selanjutnya adalah pengaruh frekuensi penggunaan. Ya, tadi kalau semakin sering digunakan, maka akan terjadi akumulasi ya di dalam kulit. Nah, sehingga penggunaan kosmetik secara rutin ya ini akan meningkatkan waktu kontak sehingga meningkatkan total penyerapan ya. Jadi kan kalau kita pernah diskusi gitu, atau pernah kita bicarakan di kelas bahwa kosmetik itu produk yang dipakai setiap hari gitu. Jadi kalau dia tidak aman, bayangkan bagaimana akumulasinya. Ya, akumulasi dari bahan yang tidak aman itu. Gitu ya. Ini adalah pengaruh dari sifat fisikokimia ya. Nah, ada beberapa faktor ya jelas yang akan mempengaruhi dari sifat fisikokimianya. Yaitu apa saja? Yaitu berat molekul, ya, kelarutan, polarisasi, dan tingkat ionisasi atau derajat ionisasi. Nah, berat molekul misalkan ya. Berat molekul yang lebih kecil maka dianggap lebih mudah menembus kulit ya. Semakin besar berat molekul maka dia semakin lambat difusinya di dalam stratum corneum. Nah, koefisien difusi secara teoretis berbanding terbalik dengan akar kubik ya berat molekul gitu. Namun perbedaan signifikan pada berat molekul baru terlihat jika ada perbedaan ukuran molekul yang besar gitu. Kalau bedanya dikit nggak begitu berpengaruh gitu ya antara molekul yang besar dan kecil. Tapi kalau dia berbedanya sangat signifikan, nah itu akan jelas terlihat gitu perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah kelarutan air dan lemak. Ini akan didetailkan kalau tidak salah nanti ya. Yaitu bahan yang sifatnya amfifilik, yaitu larut air dan larut lemak, itu akan lebih mudah diserap. Ya, karena apa? Stratum corneum kan lipofilik tadi, sedangkan epidermisnya lebih hidrofobik. Gitu ya, stratum corneum lebih lipofilik, sedangkan epidermis lebih hidrofobik gitu. Sorry, ini harusnya hidrofilik ya. Lebih hidrofilik ya kalau kita bicara viable epidermis. Viable epidermis itu lebih hidrofilik gitu sebentar. Ya, jadi dia lebih hidrofilik. Nah, kalau dia mampu larut dalam lipid dan air, maka dia bisa menembusnya gitu ya, menembus lapisan lipofilik maupun lapisan hidrofilik ya, ini hidrofilik. Nah, selanjutnya adalah log P. Log P ya atau koefisien partisi oktanol air ini parameter ya, menggambarkan distribusi antara fase minyak dan fase air gitu. Kalau kalian pernah uji ya, kalau tidak salah kalian pernah itu di kimia fisika itu menguji partisi ya, berapa koefisien partisi dari suatu zat.
Nah, bahan dengan log P antara 1 dan 3,5 ini dianggap penetrasinya optimal melalui stratum corneum. Molekul dengan log P di atas 3,5 maka dianggap terlalu lipofilik dan biasanya dia akan terperangkap dalam stratum corneum. Nggak mau lanjut dia ke bagian viable epidermis begitu. Nah, sementara molekul dengan log P di bawah -1 biasanya kurang dapat menembus kulit karena dia terlalu larut dalam air. Gitu. Jadi ini harus kita lihat ya berapa kira-kira log P-nya. Nah, jadi kalau rendah bagaimana atau kalau tinggi bagaimana? Nah, ini adalah peran kita sebagai formulator untuk meningkatkan penetrasinya jika dia memiliki sifat tertentu ya, salah satunya log P yang misalkan kurang ideal. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh area kontak, ada bibir ya. Bibir itu punya lapisan stratum corneum yang tipis dan tidak mengandung kelenjar sebasea. Nah, sehingga dia akan lebih mudah terserap ya karena lapisannya lebih tipis. Karena itu bibir cenderung lebih kering dan sensitif ya karena tidak ada kelenjar sebasium dan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan bahan kimia. Oleh karena itu produk yang diaplikasikan di bibir seperti lip balm atau lipstick cenderung lebih diserap ya lebih cepat dibandingkan area kulit lain yang memiliki lapisan stratum corneum yang lebih tebal. Hal ini membuat bibir lebih cepat mengalami dehidrasi jika tidak terhidrasi dengan baik. Ya, jadi lebih cepat kering bibir itu karena dia tidak punya kelenjar sebasea dan lapisan epidermisnya lebih tipis. Sehingga kita bisa menggunakan bahan aktif seperti lanolin, petrolatum untuk menutrisi bibir ya, membuat dia lebih lembab begitu. Penyerapan rendah dan penyerapannya cepat, tetapi kelembapannya rendah, gitu tadi. Terus ketiak. Nah, ketiak ini kan daerah yang mengalami friksi ya atau daerah-daerah yang mengalami friksi. Ini kelembabannya biasanya tinggi, gitu. Nah, selain itu ketiak juga lebih banyak kelenjar keringat dan folikel rambut dibandingkan bagian tubuh lainnya. Nah, ini akan mempengaruhi penyerapan dari bahan aktif. Lapisan SC di ketiak lebih tipis dibandingkan dengan tangan atau kaki ya. Kalau kita bandingkan tangan kaki ya memang lebih tipis. Tetapi faktor lingkungan seperti keringat dan friksi mempercepat penetrasi. Makanya kalau dia ada bahan yang berbahaya ya diaplikasikan di ketiak gitu atau dia memiliki efek alergi, maka ini akan mengakibatkan efek yang cepat gitu. Ya. Friksi dan kelembaban tinggi ya. Jadi area ini adalah area yang banyak gesekan dan kelembaban tinggi. Sehingga kalau kita merancang sebuah antiperspiran ya atau deodoran, maka kita harus mempertimbangkan atau mengurangi keringat dan bau tubuh serta ya ini friksi ya, menghilangkan friksi ya. Jadi jangan sampai ketika ada friksi itu meningkatkan iritasi gitu. Jadi kalau bisa kita berikan produk juga yang tidak atau meminimalisir friksi pada ketiak gitu. Kemudian wajah. Ini wajah yang paling sering ya produk-produk kosmetik. Tabir surya atau serum ya. Kemudian kulit wajah memiliki stratum corneum yang lebih tipis ya, kita bandingkan lagi dengan tangan dan kaki. Dia wajah lebih tipis tetapi lebih tebal daripada bibir. Di wajah itu banyak kelenjar sebasea ya, berarti lebih banyak berminyak gitu. Sehingga harus dipertimbangkan ya hidrasi dan kontrol minyak. Jadi jangan sampai terlalu banyak minyaknya juga sehingga wajah kita menjadi berminyak. Permeabilitas dan paparan tinggi wajah itu adalah bagian yang ya, sering terkena sinar UV gitu dibandingkan area tubuh yang lain. Kenapa? Karena wajah nggak pernah ditutup. Tapi kalau bagian tubuh yang lain kita pakai pakaian begitu. Jarang kita kemana-mana hanya terlihat mata begitu ya. Jadi otomatis bagian ini sangat rentan terhadap paparan sinar UV. Nah, karena ketebalan SC di wajah relatif tipis, bahan aktif seperti retinol, niacinamide dan vitamin C itu dalam konsentrasi yang tertentu ya, itu dapat meningkatkan penetrasi. Namun bahan aktif ini harus diformulasikan dengan bahan penstabil ya untuk mencegah iritasi pada kulit wajah yang sensitif. Selanjutnya adalah tangan dan telapak kaki ya. Nah, kalau tangan dan telapak kaki itu kan lebih tebal pasti ya. Maka ini lebih sulit ditembus. Ya. Selain itu, seringkali bersentuhan dengan lingkungan luar. Ya, sehingga waktu kontaknya juga akan lebih rendah. Ya, misalkan sabun, air dan lain-lain ya bagian-bagian tubuh ini. Nah, sehingga waktu kontaknya bisa jadi lebih rendah. Nah, ketebalan SC pada tangan dan kaki, bahan pelembab dan emulien yang kuat seperti urea, petrolatum dan asam laktat sering digunakan untuk meningkatkan nutrisi maupun hidrasi dari bahan aktif. Area ini juga memerlukan bahan yang tahan lama dan tidak mudah hilang ya karena adanya kontak dengan air misalkan ya.
maupun friksi, karena tadi bagian-bagian ini ya, tangan dan kaki itu banyak sekali ya bersentuhan dengan lingkungan luar. Kemudian daerah lipatan misal leher ya, lipatan siku dan lutut, ini juga mirip ya, karena dia daerah lipatan biasanya lebih lembab. Kemudian punggung dan dada. Punggung dan dada itu lebih tebal dibandingkan dengan wajah, tetapi lebih tipis dibandingkan tangan atau kaki. Ya, area ini sering digunakan untuk lotion, ya, krim atau lotion anti jerawat. Kadang ada ya yang di punggung maupun dadanya jerawatan. Nah, ini dapat disebabkan karena kelenjar sebasea di area ini cukup aktif, ya, dan menghasilkan lebih banyak minyak. Nah, sehingga kita harus memperhatikan ya untuk formulasi-formulasi yang memang ditujukan untuk punggung dan dada, atau mungkin produknya untuk tangan kaki tetapi bisa juga untuk punggung dan dada. Ini harus kita pertimbangkan kondisi-kondisinya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, kalau kita bicara tentang anti jerawat untuk punggung dan dada, ini biasanya bisa menggunakan asam salisilat atau benzoyl peroxide. Ya. Tapi harus diformulasikan dengan efektif agar dapat menembus lapisan yang lebih tebal tadi, gitu. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi zat aktif. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa semakin luas, semakin besar konsentrasinya ya, terjadi peningkatan penyerapan. Ya, namun pada batas tertentu terjadi tidak selalu linier begitu ya, tidak selalu semakin tinggi maka semakin meningkat absorpsi pada kulit gitu. Tetapi ada batasannya. Ya, yaitu ketika mencapai titik jenuhnya. Walaupun kita tambahkan tetap saja yang terpenetrasi atau kecepatan penetrasinya tidak naik gitu. Ya. Kemudian supersaturasi tadi ya, dalam beberapa kasus laju penyerapan dapat meningkat jika terjadi penguapan medium pelarut. Nah, kapan terjadi supersaturasi gitu kan? Kalau kita supersaturasi bisa jadi ketika formulasi itu yang ngendep gitu kan ya, nggak terbentuk atau ada endapan gitu. Maka ini bisa terjadi ketika di kulit sebenarnya. Jadi ketika di produk itu dia larut, tetapi ketika di kulit terjadi penguapan. Ya, pelarutnya menguap. Otomatis konsentrasi zat aktif dalam pembawanya itu makin tinggi, karena kan kalau kita bicara konsentrasi massa per volume ya, volumenya menurun karena terjadi penguapan di kulit, maka konsentrasinya lebih pekat di kulit ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya supersaturasi dan penyerapan akan lebih tinggi gitu ya. Jadi ini sering dimanfaatkan juga ya untuk meningkatkan penetrasi. Kemudian pengaruh koefisien partisi ya, tadi sudah dijelaskan juga. Bahan aktif yang sangat larut ya, ini tidak baik ya. Kita harus cari bahan aktif yang dapat larut di keduanya gitu, karena stratum corneum lipofilik di viable epidermis itu lebih hidrofilik gitu. Kemudian pengaruh eksipien. Nah, ini ada penetration enhancer ya. Jadi kita bisa menggunakan penetration enhancer untuk meningkatkan penetrasi gitu. Penetration enhancer apa saja, nanti kita akan bahas ya beberapa penetration enhancer yang fungsinya adalah untuk melemahkan atau memodifikasi penghalang alami. Siapa? Yaitu stratum corneum. Nah, mekanisme kerjanya adalah yang pertama mengganggu struktur lipid SC, tapi dia bersifat reversible ya, tidak rusak, tidak kembali lagi gitu, dia bersifat reversible. Contohnya DMSO. Ini dapat mengganggu lapisan lipid interseluler pada SC. Nah, sehingga ada celah ya dalam struktur, kemudian molekul bahan aktif bisa melewati penghalang ini dengan mencapai bagian yang lebih dalam lebih mudah gitu ya. Kemudian peningkatan hidrasi tadi sudah dibahas juga, bahwa kalau kulit lebih terhidrasi maka dia lebih lunak dan permeable sehingga lebih mudah berdifusi. Kemudian perubahan struktur protein. Surfaktan ya atau asam lemak ya yang berada pada surfaktan misalkan, itu dapat berinteraksi dengan protein keratin pada SC. Jadi SC itu bagian atasnya itu namanya keratin gitu. Nah, pada proteinnya ini akan mengalami disorganisasi akibat paparan seperti surfaktan maupun asam lemak. Nah, sehingga terjadilah pembukaan jalur untuk menembus kulit yang lebih dalam. Ini contoh penelitian ya. Etanol dan dimetil sulfoksida terbukti meningkatkan penetrasi obat, tapi ini contohnya obat misalkan. Ini menunjukkan bahwa penetration enhancer dapat digunakan dalam berbagai formulasi kosmetik untuk meningkatkan efektivitas bahan aktif dengan memastikan penyerapan lebih baik. Selain itu, beberapa penetration enhancer juga dapat digunakan secara sinergis untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif yang lebih efektif. Misalkan ya, ini asam oleat ya, ini contohnya asam lemak tadi.
dan eukaliptol. Ya, ini ternyata bisa dibuatkan dalam nanoemulsi untuk meningkatkan difusi dari minoksidil ya untuk penumbuh rambut. Kemudian bahan ya tadi kan adalah mekanisme kerjanya, eksipien, selanjutnya bahannya. Surfaktan ya tadi ya, surfaktan mengganggu struktur lipid dari stratum corneum. Kemudian di samping itu surfaktan juga bisa berinteraksi dengan protein kulit gitu. Nah, sehingga berikatan dengan protein dan menyebabkan denaturasi. Ya ini. Ya terjadilah denaturasi gitu. Terjadi denaturasi. Sebentar ya. Terjadi denaturasi protein. Nah, akibatnya apa? Meningkatkan hidrasi dan bahan aktif lebih mudah menembus ke kulit. Contohnya apa? SLS gitu ya, sodium lauryl sulfat misalkan. Ini akan berinteraksi dengan kulit, kemudian struktur korneum terbuka, struktur proteinnya akan terbuka dan menjadi kurang padat. Nah, kemudian lebih permeable. Nah, ini contohnya kalau kalian cuci tangan ya dengan sabun. Nah, itu bisa kering tangannya. Salah satunya apa? Yaitu struktur protein atau protein keratin yang berada pada bagian luar stratum corneum itu akan dirusak gitu. Nah, sehingga lebih gampang dehidrasi kulitnya, sehingga lebih mudah kering. Kemudian fungsi dari surfaktan juga dapat menurunkan tegangan permukaan ya. Sesuai namanya, surface active agent ya, dia dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, kalau tegangan permukaannya turun ya di kulit, antara kulit dengan formula, maka bahan aktifnya lebih baik kontaknya ya. Lebih mudah membasahi kulit gitu. Sehingga difusi juga akan lebih baik. Ya. Selanjutnya adalah solubilisasi lipid dan bahan aktif. Surfaktan dapat membantu melarutkan bahan aktif yang memiliki kelarutan terbatas dalam fase air atau fase minyak. Jadi dia bisa meningkatkan kelarutan. Misalkan Twin 80 membantu melarutkan si bahan aktif yang lipofilik yang enggak larut air gitu. Nah, dengan dia jadi ada kemampuan terpartisi dalam air, maka seperti yang dijelaskan tadi, bahwa zat aktif yang mampu terlarut ya atau punya sifat amfifilik itu yang lebih cepat berpenetrasi karena stratum corneum sifatnya lipofilik, tetapi di bagian viable epidermis itu sifatnya hidrofilik gitu. Kemudian pembentukan misel dan liposom ini juga bisa kita lakukan ya. Ini silakan dibaca saja, kita bisa menggunakan SLS, Twin 80 maupun lecithin ya. Kemudian nah ini yang penting ya menurut saya adalah osmolyte ya. Tadi kan surfaktan tuh bahan yang bisa meningkatkan penetrasi. Selanjutnya adalah osmolyte. Nah, osmolyte ini merupakan molekul yang berperan menjaga keseimbangan osmotik. Ya. Osmolyte dapat membantu meningkatkan penetrasi melalui kulit dengan beberapa mekanisme. Yang pertama ya, osmolyte mempengaruhi hidrasi kulit, kemudian fluiditas membran lipid, dan meningkatkan permeabilitas stratum corneum. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Misalkan meningkatkan hidrasi. Osmolyte itu contohnya gliserin, propilen glikol, dan butilen glikol. Ini adalah humectan ya, humectan. Nah, dia dapat menarik air dari lingkungan dan dari lapisan kulit yang lebih dalam ya. Dia tarik semua ke bagian stratum corneum. Nah, sehingga terjadilah peningkatan hidrasi. Gitu. Nah, ketika SC terhidrasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka menjadi lebih lunak dan permeable ya, atau bisa ditembus. Gitu. Jadi salah satu kerja bahannya tadi adalah osmolyte ya. Salah satu kerjanya adalah meningkatkan hidrasi. Contohnya gliserin, propilen glikol, dan butilen glikol. Jadi ini merupakan penetration enhancer, gliserin, propilen glikol, dan butilen glikol. Bisa meningkatkan penetrasi bahan aktif ke kulit. Kemudian selanjutnya adalah mengganggu struktur lipid pada SC. Ya. Osmolyte terutama propilen glikol dan butilen glikol dapat mengganggu struktur lipid ini yang memungkinkan terbentuknya jalur yang lebih mudah bagi bahan aktif untuk menembus. Jadi dia bisa mengganggu struktur lipid juga si osmolyte itu gitu. Kemudian meningkatkan kelarutan, ini sama dengan surfaktan ya. Si gliseril dan propilen glikol itu kan merupakan polialkohol ya. Dia dapat bertindak sebagai kosolven, ya, sehingga dapat membantu melarutkan zat aktif. Oleh karena itu, kalau formula kelarutannya cukup baik, begitu ya dia dalam kondisi terlarut, maka otomatis penyerapannya juga akan lebih baik begitu. Selanjutnya adalah efek osmotik. Efek osmotik, jadi namanya osmolyte, dia bisa menciptakan efek osmotik, yaitu apa? Menarik air ke permukaan kulit, meningkatkan hidrasi ya. Nah, hidrasi ini ya pada bagian SC ini menyebabkan tekanan osmotik. Karena di bagian atas itu
lebih banyak air ya pada stratum corneumnya. Nah, sehingga tekanan osmotiknya akan menjadi lebih besar. Nah, akibatnya apa? Terjadi difusi ya melalui lapisan kulit terluar. Kondisi kulit yang lebih terhidrasi memungkinkan bahan aktif melewati penghalang lipid dengan lebih efisien. Jadi gitu ya. Sebenarnya sama kondisinya adalah menghidrasi kulit bagian atas. Ya, sebagai poinnya ya, kalau kita bicara osmolyte itu menghidrasi lapisan kulit bagian atas, pada akhirnya dia juga dapat meningkatkan efek osmotik. Dia menciptakan efek osmotik. Jadi kalau dia terhidrasi lapisan kulit bagian atas itu kan tadi dikatakan dia akan melembutkan gitu ya bagian stratum corneum sehingga difusi akan lebih mudah gitu atau penyerapan menjadi lebih mudah. Di samping itu, proses pelembapan atau peningkatan hidrasi pada stratum corneum juga menimbulkan efek yang namanya efek osmotik gitu. Sehingga ada tekanan osmotik dari bagian bagian stratum corneum ke bagian viable epidermis gitu. Contoh bahannya ini sudah saya sebutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah RPI ya. Ini yang menurut saya cukup penting juga atau Relative Polarity Index. Ya, RPI ini. Ini adalah konsep ya yang dikembangkan untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif dalam formulasi kosmetik, khususnya melalui pemilihan emolien. Nah, jadi RPI itu kita bicara bagaimana memilih emolien agar dia lebih mudah terserap gitu. RPI digunakan untuk membandingkan polaritas bahan aktif dengan SC. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana polaritas antara dalam oktanol air gitu ya kalau di log P atau di koefisien partisi. Nah, di RPI kita berbicara bagaimana polaritas bahan aktif dengan stratum corneum dan komponen emolien dalam kosmetik. Gitu ya. Jadi bagaimana sifat polaritasnya. Nah, sehingga kita dapat menyesuaikan polaritas dari basis kita gitu ya untuk meningkatkan penetrasi yang lebih optimal. Oke, kita pelan-pelan ya kita bahas tentang ini karena ini menurut saya sangat penting. Nah, polaritas stratum corneum itu dianggap sebagai pelarut dengan polaritas tertentu mirip dengan pelarut seperti 1-butanol. Jadi polaritas SC itu mirip dengan 1-butanol. Berdasarkan pengamatan, polaritas SC itu diekspresikan sebagai log K ya atau octanol water itu 0,8. Yang menggambarkan bahwa stratum corneum lebih larut dalam 1 oktanol dibandingkan dalam air. Ya, jadi dia lebih mudah larut air gitu. Oktanol, sorry. Lebih mudah larut oktanol ketimbang larut air ya karena oktanolnya lebih besar kan daripada air sehingga hasilnya tidak sampai 1 ya 0, Nah, polaritas bahan aktif. Polaritas bahan aktif diekspresikan dalam bentuk log P ya. Polaritas bahan aktif ya. Jadi kalau polaritas bahan aktif tadi koefisien partisi kita bisa lihat dari log P. Koefisien partisi mempengaruhi beberapa bahan aktif akan larut dalam SC dan formulasi. Ya, jadi koefisien partisi ini mempengaruhi seberapa baik bahan aktif dapat larut dalam SC ataupun dalam formula ataupun dalam basisnya gitu. Nah, kemudian ada istilah juga polaritas formulasi. Dalam sistem multifase seperti emulsi di mana bahan aktif dilarutkan juga memiliki polaritas yang berperan penting. Nah, pemilihan emolien yang tepat akan mempengaruhi RPI yang pada akhirnya akan mempengaruhi distribusi bahan aktif di kulit. Oke, kita bahas skenarionya. Jadi di sini kita sudah ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah polaritas stratum corneum yang dikatakan 0,8 ya polaritasnya. Kemudian kalau bahan aktif itu kita bisa tentukan dari octanol water, kita tentukan koefisien partisi, kemudian ada polaritas formulasi. Nah, ini terkaitnya dengan 2 fase ya, multifase seperti emulsi. Ya, jadi ada fase minyak dan fase airnya. Bagaimana polaritas antara keduanya gitu. Ya. Nah, ada 3 skenario ya. Bahan aktif dengan polaritas yang sama dengan SC. Nah, kalau bahan aktif itu sama dengan SC, log P-nya gitu ya, maka ya dalam skenario ini jika polaritas bahan aktif sama dengan stratum corneum, konsentrasi bahan aktif di kedua fase akan seimbang setelah mencapai keseimbangan. Nah, meski demikian konsentrasi bahan aktif dalam stratum corneum bisa tetap signifikan karena adanya pengenceran. Jadi gini maksudnya ya. Jadi kalau misalkan bahan aktif itu sama polaritasnya dengan stratum corneum, konsentrasi bahan aktif di kedua fase akan seimbang setelah mencapai keseimbangan. Ya, jadi dia akan menyeimbangkan di antara di formula dengan di stratum corneum. Kenapa? Karena polaritasnya sama dengan stratum corneum gitu ya. Jadi dia akan terjadi keseimbangan. Nah, yang awalnya SC tadi tidak mengandung bahan aktif gitu. Ya, jadi dia ada 2 fase gitu ya, ada formula, kemudian ada stratum corneum gitu kalau digambarkan ya. Nah, sebentar. Oke, bisa tidak. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan di formula ya, formula. Nah, ini adalah SC-nya misalkan. Nah, ketika dia sama ya,
Ketika dia sama, maka dia akan seimbang setelah mencapai keseimbangan. Konsentrasinya akan seimbang. Misalkan di sini 1, ya di sini 1. Gitu ya, dia akan mengalami keseimbangan. Konsentrasi bahan aktif di kedua fase yaitu formulasi dan sterilium akan seimbang. Ya akan 1-1 gitu. Nah, stratum corneum tidak ada awalnya kan konsentrasi zat aktif, tetapi dia dapat berpenetrasi gitu. Jadi 1:1. Kemudian jika bahan aktif lebih polar daripada stratum corneum, gitu ya. Jika bahan aktif lebih polar dari stratum corneum, formulasi dengan polaritas lebih rendah akan membuat bahan aktif lebih cenderung masuk. Maksudnya gimana? Misalkan ya zat aktifnya itu sangat larut air gitu. Misalkan tadi kan 0,8 ya kalau dia si stratum corneum. Nah, misalkan dia 3 gitu ya. Log air dan oktanolnya artinya gini. Minus ya misalkan ya, minus. Ini kan 3 ini lebih lipofilik ya. -2 gitu misalkan ya. Ya, minus gitu ya. Sebentar, log oktanol air ya. Oktanol air. Oke, ya, betul ya. Berarti kalau dia lebih banyak di air berarti 0, dia ya sifatnya 0, gitu. Oke ya, jadi dia misalkan 0, gitu. Intinya dia lebih polar lah ya, lebih polar si zat aktifnya itu. Maka kita harus menurunkan polaritas formula kita. Ya, jadi kalau kita sudah tahu zat kita sangat polar, jangan kita formulasikan dalam sediaan air gitu yang basisnya air semua gitu. Kenapa? Karena tidak akan terjadi pendorongan ke stratum corneum. Gitu. Jadi jangan sampai zatnya sangat larut air, ya udah kita formulasikan ke dalam bentuk air aja gitu. Nah, ini ya kita harus kombinasi dengan penurun polaritas dari bahan dari air gitu. Gimana? Ya kita bisa dengan emulien misalkan ya, kita buat sistem emulsi sekalian. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan lipofilisitas dari basis. Nah, sehingga terjadilah pendorongan ya ke stratum corneum. Nah, kemudian skenario ketiga. Bahan aktif yang lebih lipofilik daripada SC. Jadi dia lebih larut minyak daripada stratum corneum. Nah, maka dalam kondisi ini kita dapat memformulasikan ke bahan yang lebih hidrofilik ya, sehingga menciptakan gaya pendorong yang lebih kuat. Kenapa? Kalau dia tidak dibuat dalam bentuk hidrofilik gitu ya, kita lipofilikan juga, maka otomatis dia lebih tertahan di daerah stratum corneum dan dia tertahan di basis. Dia nggak mau dia berpenetrasi masuk. Karena bagi dia lebih lipofilik daripada stratum corneum. Ya, dan di bawah stratum corneum, ingat di bagian viable epidermis itu sifatnya hidrofilik gitu. Ya, kalau perbedaannya terlalu besar juga hati-hati ya, maka tidak larut. Misalkan kita tadi larut minyak gitu, kita formulasikan ke air saja ya nggak larut kan ya si bahan aktifnya gitu. Jadi kita carilah pelarut yang tidak terlalu lipofilik gitu, tetapi dia masih bisa melarutkan. Ini adalah mekanismenya ya, mengontrol gaya pendorong partisi. Di mana semakin besar perbedaan polaritas antara bahan aktif dan formulasi, semakin kuat daya dorong. Ya, ingat yang mau kita bedakan itu adalah bahan aktif dan formulasi. Nah, sehingga dorongannya akan kuat gitu kalau dia polaritasnya berbeda. Ya, jadi kalau bahan aktifnya sangat larut air ya jangan dipakai pelarut air gitu. Pun sebaliknya, kalau bahan aktifnya sangat larut minyak jangan pakai pelarut minyak. Nanti tidak ada dorongan. Dia lebih senang berada pada basis. Nah, ini ya, hati-hati. Namun semakin besar perbedaan polaritas semakin rendah kelarutan pastinya gitu ya dalam formulasi. Jangan sampai juga nggak bisa melarutkan pembawanya sehingga mengendap. Nah, ini nggak bisa menyerap dia kalau dia mengendap. Ya, sehingga harus diperlukan keseimbangan antara kelarutan dan dorongan partisi. Nah, ini jadi yang saya mau highlight adalah kalau kita mau ingin zat aktif kita lebih mudah terserap, kalau dia hidrofilik jangan diformulasikan ke dalam sediaan atau basis yang sangat melarutkan dia gitu ya. Misalkan sangat hidrofilik juga pelarutnya, maka dia lebih senang pada pelarutnya, pun sebaliknya gitu. Nah, aplikasinya ya RPI digunakan untuk memilih kombinasi emolien ya tadi ya yang dapat mengatur polaritas dari formula kita. Ya, sehingga penetrasinya menjadi lebih optimal. Sebagai contoh, untuk bahan aktif lipofilik seperti asam dioik, emolien primer seperti propilen glikol isostera dipilih karena memiliki polaritas yang dekat dengan bahan aktif. Kemudian emolien sekunder seperti trietilheksanoin ditambahkan untuk mengurangi kelarutan. Nah, jadi dia fungsinya mengurangi kelarutan dan meningkatkan gaya dorong gitu. Ya, walaupun dia menurun kelarutannya tetapi gaya dorongnya meningkat.
Dengan menggunakan konsep RPI, formulasi dapat dioptimalkan untuk mencapai penetrasi yang lebih tinggi tanpa harus meningkatkan konsentrasi. Tadi kan ya, kita bisa meningkatkan konsentrasi aja Pak gitu misalkan. Karena ada persamaan aktivitas termodinamika gitu ya. Semakin besar konsentrasi, maka aktivitas termodinamika akan semakin tinggi gitu. Tetapi kan ingat, akan ada toksisitas kalau konsentrasinya sangat tinggi. Oleh karena itu kita bisa mengatur menggunakan konsep RPI ini gitu, sehingga dapat menghasilkan formula yang lebih efektif dengan jumlah bahan aktif yang lebih sedikit gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh bahannya ya, ada Neosolu Aquilio ya. Kalau kita lihat dari hasil penelitiannya, dengan pertambahan dengan menggunakan penetration enhancer ternyata dapat 3,3 kali lipat ya lebih tinggi penetrasinya ketimbang tanpa itu. Kemudian ada dimethyl isosorbit ya, atau disebut Arlasolv DMI, ini nama produknya. Ini juga sama ya, terjadi peningkatan 2 kali lipat dikatakan penyerapan dari bahan aktifnya gitu ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu, ada beberapa konsep yang bisa kita gunakan ya untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif dari formula menuju bagian kulit. Saya rasa itu untuk kuliah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.